Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanda Sabila. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi konsep dasar demokrasi. Menurut saya, konsep dasar demokrasi sangat penting untuk dipelajari karena membahas prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang berlaku di banyak negara. Contohnya, materi ini sangat membantu dalam memahami pengertian demokrasi dan asas-asasnya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme demokrasi. Nah, asas-asas demokrasi ini meliputi kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih, serta keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Dengan memahami pengertian dan asas-asas ini, kita dapat memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan yang demokratis. Konsep dasar demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Di sini saya sangat menghargai dan mendukung konsep dasar demokrasi ini sendiri karena ia memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan mempengaruhi arah kebijakan negara. Salah satu prinsip dari dasar demokrasi ini sendiri adalah kebebasan, yaitu hak setiap individu untuk menyatakan pendapat dan berpendapat secara bebas tanpa takut akan adanya represi atau ancaman dari pihak luar. Dalam sistem demokrasi ini sendiri, kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka, serta memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakatnya. Selain itu, demokrasi juga menganut prinsip kesetaraan, yaitu bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan diakui secara merata dalam kebebasan dan hak-haknya. Dalam sistem demokrasi ini, tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu, baik berdasarkan agama, ras, gender, atau latar belakang sosial ekonominya. Hal ini memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan mempengaruhi arah kebijakan negara. Terakhir, demokrasi juga menganut prinsip partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi ini sendiri, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme konsultasi publik atau partisipasi dalam lembaga-lembaga seperti parlemen atau dewan kota. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, selain itu, materi ini juga membahas perbedaan antara demokrasi dengan bentuk pemerintahan lainnya. Dalam materi ini dijelaskan bahwa demokrasi berbeda dengan oligarki, monarki, dan diktator. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil karena memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Dengan memahami perbedaan ini, kita juga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem demokrasi pemerintahan dan mengapa sistem demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik untuk kedepannya. Materi konsep dasar demokrasi ini sangat membantu dalam memahami perbedaan antara demokrasi dengan bentuk pemerintahan lainnya. Dalam materi ini dijelaskan bahwa demokrasi itu berbeda dengan oligarki, monarki, dan diktator. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil karena memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui mekanisme demokratis. Dari materi ini dijelaskan juga secara rinci tentang karakteristik dan prinsip-prinsip dari dasar masing-masing bentuk pemerintahan tersebut. Misalnya, monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan seseorang raja atau ratu, sedangkan oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan sekelompok kecil atau orang kaya atau elit politik. Dalam materi ini juga dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk pemerintahan tersebut. Misalnya, kelebihan dari sistem demokrasi adalah memberikan kekuasaan kepada rakyat dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan kelemahan dari sistem monarki atau oligarki adalah kurangnya transparansi dari akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik.
Nah, dengan memahami perbedaan antara demokrasi dengan bentuk pemerintahan lainnya, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem pemerintahan, dan mengapa sistem demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik. Hal ini sangat penting bagi kita sebagai warga negara untuk memahami sistem pemerintahan yang ada di negara kita, serta untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di dalamnya. Terakhir, materi ini juga membahas berbagai bentuk demokrasi yang ada di dunia, seperti demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi campuran. Setiap bentuk-bentuk demokrasi ini memiliki kelebihan dan kelemahan dari masing-masingnya. Dan dengan memahami perbedaan ini di antara mereka, kita dapat memilih bentuk demokrasi yang paling sesuai untuk di negara kita. Nah, dalam materi ini juga dibahas pula mengenai bentuk-bentuk demokrasi yang diaplikasikan di beberapa negara. Materi ini juga sangat membantu dalam memahami berbagai bentuk demokrasi yang ada di dunia. Dalam materi ini dijelaskan secara rinci tentang bentuk-bentuk demokrasi yang ada, seperti demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi campuran. Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Contohnya adalah di referendum di Swiss, di mana rakyat diizinkan untuk memilih dan menentukan kebijakan politiknya tertentu. Selanjutnya ada demokrasi perwakilan, yaitu demokrasi di mana rakyat memilih wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Contohnya adalah sistem pemerintahan di Amerika Serikat atau di Indonesia, di mana rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen atau legislatif dan pengambilan keputusan politik di atas nama mereka. Selanjutnya ada demokrasi campuran, yaitu demokrasi yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua bentuk demokrasi ini, yaitu contohnya adalah sistem pemerintahan di Inggris, di mana rakyat memilih anggota parlemen sebagai wakil mereka, namun juga dapat memberikan suara dalam referendum pada isu-isu penting. Dalam materi ini juga dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk demokrasi tersebut. Misalnya, kelebihan dari demokrasi langsung adalah partisipasi aktif dari rakyat dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan kelemahannya adalah kurangnya efisiensi yang sulit mencapai konsensus. Sedangkan kelebihan dari demokrasi perwakilan adalah efisiensi dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan kelemahannya adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Nah, dengan memahami berbagai bentuk demokrasi yang ada di dunia ini, kita dapat memilih bentuk demokrasi yang paling sesuai untuk negara kita. Kita juga dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk demokrasi ini, sehingga dapat memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara dengan lebih bijaksana dan efektif. Nah, saya merasa bahwa konsep dasar demokrasi ini sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena demokrasi ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapat. Nah, demokrasi ini juga mempengaruhi kebijakan negara dan memperjuangkan kepentingan bersama. Selain itu, demokrasi ini juga memastikan bahwa setiap orang diakui secara kesetaraan dan memiliki hak yang sama serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Namun saya juga menyadari bahwa konsep dasar demokrasi ini tidaklah sempurna dan masih memiliki tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut diantaranya yaitu adanya kecurangan dalam pemilihan umum, pengaruh kelompok elit, dan kepentingan bisnis dalam pengambilan keputusan politik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang sadar akan pentingnya demokrasi, kita harus terus memperjuangkan dan memperbaiki sistem demokrasi kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan hambatan yang ada di negara kita. Kita bisa memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta memperkuat kebijakan pers dan kebebasan berpendapat. Dalam kesimpulannya, konsep dasar demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsep dasar demokrasi ini mengedepankan prinsip-prinsip seperti prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Namun tantangan dan hambatan masih banyak dan perlu diatasi untuk memperkuat sistem demokrasi kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang sadar akan pentingnya demokrasi ini, kita harus terus memperjuangkan dan memperbaiki sistem demokrasi kita untuk mengatasi tantangan-tantangan dan hambatan yang ada dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan dari aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.